Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali sub yang terakhir untuk bab peluang kejadian. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi dengan kombinasi. Berarti sekarang yang ketiga adalah tentang peluang kejadian. Pengertian dari peluang sendiri itu adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian. Di sini ada beberapa istilah yang wajib kalian ketahui. Yang wajib tahu adalah yang pertama adalah titik sampel atau titik sampel kejadian. Kejadiannya apa? Kemudian ada istilah yang kedua adalah ruang sampel. Ruang sampel itu adalah keseluruhan yang mungkin terjadi. Peluang sendiri didefinisikan dengan PNA sama dengan NA per NS. P itu artinya peluang, A berarti artinya peluang kejadian A. Sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya semesta atau ruang sampel. Nah ini, P itu adalah peluang dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan langsung masuk ke contoh-contohnya saja terkait masalah peluang. Karena kalau masuk ke buku itu kesannya terlalu banyak untuk materi peluang saja. Padahal sebenarnya itu nggak banyak gitu. Oke, soal yang pertama ada sebuah koin logam. Kalian tahu uang koin ya. Uang koin itu kan pasti mempunyai dua sisi. Sisinya kalau dalam matematika kita sebut dengan sisi angka dan gambar. Pertanyaannya adalah peluang munculnya angka pada koin. Nah, yang pertama, NS. NS ini adalah ruang sampel, artinya seluruh kejadian yang mungkin muncul. Jadi kalau koin itu kan kemungkinannya cuma ada dua kan, sisi atas atau sisi bawah, gambar atau angka. Nah, jadi NS-nya ada dua. Gambar dengan angka sebanyak 2, 1, 2. NA itu adalah banyaknya kejadian. Kalau di sini banyaknya kejadian berarti otomatis tergantung pertanyaan. Karena di sini peluang munculnya angka, maka yang mintanya angka sama dengan 1. Sehingga peluangnya adalah PNA, A ini boleh diganti apa saja terserah kalian, kecuali huruf P dan S. Karena P itu sudah punyanya atau simbolnya peluang. S itu simbolnya untuk ruang sampel. Jadi boleh PC, PD, PE, PZ dan seterusnya. Boleh ya. NA nilainya 1, NS-nya nilainya 2. Nanti kalau bisa disederhanakan, tapi kalau yang ini sudah paling sederhana. Jadi peluang munculnya angka pada koin adalah setengah. Gitu. Contoh yang kedua, sebuah dadu dilempar. Peluang munculnya angka genap pada dadu. Pertama yang perlu diketahui, NS atau banyaknya ruang sampel. Kalian tahu sendiri kan, dadu itu sisinya ada 6, di mana masing-masing sisi itu disimbolkan atau digambar dengan angka 1, 2, 3, sampai 6. Otomatis NS-nya ada sebanyak 6. Kemudian NA, karena mintanya di sini adalah angka genap, jadi dari NS ini siapa yang angkanya genap? Otomatis 2, 4, dan 6. Maka NA ada sebanyak 3. Sehingga peluangnya adalah PA sama dengan 3/6 atau sama dengan setengah. Contoh yang berikutnya, sebuah dadu dilempar. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu. Ini sebuah ya, berarti dadunya cuma 1. NS-nya sama seperti soal sebelumnya, berarti ada 1 sampai 6, ada sebanyak 6. Kemudian NA di sini adalah bilangan prima. Jadi NS ini dari 1 sampai 6, siapa yang termasuk dalam bilangan prima? Berarti 2, 3, dan 5. Ada sebanyak 3. Sehingga PA-nya atau peluangnya adalah 3/6 atau sama dengan setengah. Contoh yang berikutnya, kartu bridge dikocok, kemudian peluang munculnya kartu queen.
bridge di sini itu maksudnya adalah kartu remi. Ya, kartu remi kalian pasti tahu di mana kartu remi itu macamnya kan ada 4 macam ya. Ada keriting, wajik, hati, sama apa ya satunya? Sama waru. Nah, keriting warunya hitam, wajik sama hati warnanya merah. Nah, otomatis NS-nya berapa? Keriting sendiri itu kan ada 1 sampai 13. Tahu dari mana? Ya wajib tahu. King, Queen, Jack 10 sampai 1 atau as. Sama seperti yang lain. Wajik juga sama. King, Queen, Jack. Kemudian 10, 9, 8 sampai 1 atau yang disebut dengan as. Jadi NS-nya untuk kartu bridge itu adalah 52. Jokernya kemana? Joker itu kan kalau dalam kartu ada 2, merah sama hitam. Tapi kalau ngomongnya di sini kartu bridge, ya kartu bridge itu joker dianggap bukan kartu. Kecuali nanti pertanyaannya mintanya berapakah munculnya joker, beda lagi urusan. Oke. Jadi kalau ada omongan kartu bridge itu otomatis ruang sampelnya ada sebanyak 52. Pertanyaannya kan munculnya kartu queen. Lah, queen di sini kan masing-masing keriting, wajik, hati, dan waru itu kan masing-masing punya 1 queen, ya kan? Jadi queen keriting, queen wajik, queen hati, dan queen waru sehingga ada 4. Sehingga peluangnya adalah 4 dibagi 52 sama dengan 1/13. Soal berikutnya, kartu bridge lagi dikocok, peluang munculnya kartu joker. Nah, beda dengan soal yang tadi karena ini mintanya ada joker. Maka NS-nya atau banyaknya ruang sampel ini seperti yang tadi ditambahi joker hitam dengan joker merah. Sehingga kalau di total ada 54 kartu. Nah, NA-nya karena di sini mintanya kan kartu joker lah. Jadi kartu joker dari 54 ini kan ada 2 kartu joker, hitam sama merah sehingga ada 2. Maka peluangnya adalah 2 dibagi 54 atau 1/27. Soal berikutnya lagi. 2 buah dadu dilempar, tentukan peluang munculnya angka kembar. Soal yang sebelumnya itu kan dadunya cuma 1. Jadi ruang sampelnya cuma ada 1 sampai 6. Kalau di soal ini dadunya ada 2. Langsung dilempar gitu ya. Jadi dadunya ada dilempar langsung. Otomatis ruang sampelnya berbeda dengan yang tadi. Ruang sampelnya di sini ada sebanyak ini. Dadu 1, 1 sampai 6, dadu 2, 1 sampai 6. Kemudian ini 1,1, 1,2, 1,3 ini ya. Ikuti ini 1,4, 1,5, 1,6. Dan seterusnya sampai 61, 62, 63 sampai 66. Karena di sini 2 dadu, maka ruang sampelnya ya ada sebanyak ini sehingga NS-nya ada 36. 6 kali 6 ya. 6 kali 6 sama dengan 36. Karena ini semuanya adalah ruang sampel. Bisa nggak nanti munculnya itu 7,1? Nggak bisa. Kenapa kok 7,1 nggak bisa? Karena dadu itu kan sisinya cuma ada 6. Oke, gitu ya. Jadi ada 36 ruang sampel. Karena di sini mintanya angka kembar, kalian lihat di sini mana yang merupakan angka kembar. Otomatis yang ini ya 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6. Sehingga NA-nya ada 6. Maka peluang kejadiannya adalah 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Disederhanakan. Oke, ingat ya kalau 2 dadu berarti wajib menggunakan tabel. Soal yang berikutnya. Dalam sebuah kantong terdapat 6 bola merah dan 3 bola biru. Tentukan peluang terambilnya 2 bola merah. Jadi satu kantong kan isinya ada 9 bola. Dari 9 bola itu diambil 2 bola. Berapa peluang terambilnya itu 2 merah atau dua-duanya merah? Karena mintanya merah ya. Terus bolanya ada 9. Oke.
NA itu kan kejadian. Kejadiannya apa? Mintanya 2 bola merah. Merahnya ada berapa dalam kantong? Ada 6. Maka di sini pakai kombinasi. Loh, kenapa yang tadi tidak pakai kombinasi? Karena di data saja, di data manual, dimanualkan gitu loh maksudnya, itu bisa dihitung. Tapi kalau ini nggak bisa dihitung manual, jadi kita akan lebih mudah kalau menggunakan rumusnya kombinasi ya. Kombinasinya adalah C62. Kenapa kok 6? Karena mintanya kan 2 bola merah. Merahnya ada 6, jadi 6 diambil 2. Jadi C62. Itu ya, kombinasi 62. Terus kemudian ini cara rumusnya atau cara ngitungnya sama seperti kombinasi yang kemarin, sehingga didapatkan NA sebanyak 15. Cara, gitu maksudnya ya sebenarnya. Kemudian NS-nya, NS di sini kan seluruhnya. Dalam sebuah kantong, tadi kan seluruhnya ada 9 bola, ya kan 6 ditambah 3. Dari 9 bola ini diambil 2. Jadi makanya di sini nulisnya kombinasi 92. Rumusnya pakai kombinasi, hitung seperti biasa, dapat 36. Sehingga peluangnya adalah 15/36 atau 5/12 kalau disederhanakan. Yang terakhir, dalam sebuah kantong terdapat 6 bola merah dan 4 bola biru. Tentukan peluang terambilnya 2 merah dan 1 biru ya ini ya. Kenapa kok putih? Oke. Saya beri tanda merah, ini pasti ada alasannya. Ingat ya, kalau ada kata-kata dan berarti dikali. Kalau atau berarti ditambah. Nah, karena di sini ada mintanya kan 2 merah dan 1 biru. Oke, saya ganti aja ya. Nah, berarti kita cari yang merah dulu. Merahnya berapa? NM, berarti banyaknya merah yang terambil. C62, dapat dari mana C62? Bola merahnya ada 6, diambil 2. Hasilnya 15. Kemudian NB, N biru, banyaknya biru yang terambil. Birunya ada 4, diambil 1, maka jadi di sini T atau kombinasi 4, 1 sehingga mendapatkan nilai 4. Oke. Sekarang ini kan sudah ruang kejadiannya, mintanya ya. Sekarang mencari banyaknya ruang sampel. Nah, ruang sampel di sini itu apa? Ruang sampel kan secara keseluruhan. Bola di dalam kantong jumlahnya ada 10. Dapat dari mana? 6 sama 4. Jadi ada 10 kantong. 10 bola. Dari 10 bola diambil berapa? Diambil 3. Dapat dari mana? Dapat dari soal ini. 2 sama 1. Ada 3. Jadi dari 10 bola diambil 3 bola. Maka di sini pakai rumus kombinasi. Kombinasi 10, 3 nilainya 120. Maka peluang kejadiannya adalah TA sama dengan. Nah, di sini karena tadi ada dannya, dan maka harus dikali. Siapa yang dikali? 15 dikali 4. Ya, jadi ini ya 15 kali 4 dibagi dengan NS atau 120. 60/120 sama dengan setengah. Jadi ini secara keseluruhan materi peluang yang sudah saya ajarkan. Jadi insya Allah sudah selesai semuanya untuk peluang. Silakan dikerjakan tugasnya kemarin yang sekitar 25 soal. Ingat ya, tanggal 14 Agustus harus dikumpulkan. Terima kasih untuk pertanyaan bisa di grup chat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.